Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai tempat angker yang berada di kota Solo, yaitu bekas mes Arseto Solo. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk simak video ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe mulai dari sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Bagi kalian yang mempunyai cerita horor nyata, bisa kirim ke email Jendela Mistis yang akan saya cantumkan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Cerita misteri mes peninggalan klub keluarga yang bernama Arseto Solo. Kesan angker tampak pada sebuah bangunan tua di Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Bangunan itu terlihat sudah rapuh dimakan usia. Sesekali ada saja bagian atap yang jatuh karena terpaan angin yang sangat kencang. Itulah gambaran dari komplek lapangan Kadipolo. Pada era 1980-an hingga tahun 90-an, bangunan itu begitu menarik perhatian masyarakat Solo. Bukan karena kemegahannya, tapi komplek itu digunakan sebagai base camp klub ternama pada saat itu, yaitu Arseto Solo. Arseto merupakan klub yang didirikan putra Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, Sigit Hardjojudanto, di Jakarta pada tahun 1978. 5 tahun berselang, atau tepatnya pada tahun 1883, Arseto menjadikan Stadion Sriwedari Solo sebagai markas mereka. Arseto adalah klub besar pada kompetisi Galatama. Arseto pernah menjuarai Galatama pada musim 1990 hingga tahun 1992. Kejayaan Arseto terus menggelora hingga luar negeri. Arseto pernah menjadi juara kejuaraan antar klub Asia pada tahun 1993. Dan melaju ke babak 7 besar Liga Champions Asia di tahun yang sama. Sebagai klub yang disegani saat itu, Arseto bukan saja bertabur pemain bintang. Komplek lapangan Kadipolo kala itu menjadi salah satu base camp klub termegah di Indonesia. Ada mes untuk pemain senior, junior, serta lapangan yang berkualitas hanya diperuntukkan untuk Arseto Solo berlatih. Dulu tempat ini sangat megah. Mes, bujang, dan berkeluarga itu dipisah. Dan juga mes untuk pemain diklat. Belum lagi fasilitas lapangan dan fitness yang membuat Arseto tak perlu kesulitan untuk berlatih. Jarang klub sekarang yang memiliki kompleks seperti Arseto, kata pengelola lapangan Kadipolo, Caidir Ramli. Namun cerita tentang masa kejayaan Arseto serta komplek lapangan Kadipolo mulai memudar setelah Arseto dibubarkan pada tahun 1998. Bangunan menjadi tak terawat. Lapangan juga mulai kehilangan rumput yang dulu begitu hijau dan tebal. Komplek itu terlihat sedikit hidup pada pagi hari dan sore hari. Mulai pukul 7 pagi, lapangan digunakan secara bergantian oleh sekolah yang ada di Kelurahan Panularan. Sore harinya giliran warga setempat ataupun sekolah sepak bola, SSB Kesatria, yang memanfaatkan lapangan sisa kejayaan Arseto Solo itu. Setelah itu,
Jarang ada warga yang mau sekedar singgah, apalagi kumpul anak muda. Bukan hanya kondisi bangunan yang cukup membahayakan, ada banyak cerita mistis yang muncul dari lokasi tersebut. Bahkan cerita itu sudah ada sejak Arseto menjadikan komplek bekas rumah sakit Kadipolo itu sebagai mes. Dulu saya mengalami sendiri. Setelah latihan, itu lihat-lihat lapangan. Ada seorang wanita yang jalan di tengah lapangan, tapi dia tidak berhenti sampai bisa menembus gawang. Waktu itu saya sangat kaget, dan saya langsung lari. Kata mantan pemain Arseto Solo, Benny van Breukelen, saat singgah di Solo beberapa waktu yang lalu. Lain dengan Benny, pelatih kiper Persis Solo, sebut saja dia Iko Mangputra, mengaku belum pernah mengalami hal-hal aneh selama tidur di mes Arseto. Bahkan saat itu, Komang muda berani tidur sendirian. Menurutnya, jika tidak berbuat hal yang aneh, dia percaya kejadian seperti itu tidak akan dia alami. Dulu teman-teman yang cerita, katanya sering dilempar kerikil. Tapi kalau saya sendiri belum pernah. Saya kira, kalau kita tidak berbuat aneh-aneh, pasti juga tidak akan diganggu, ujar Iko Mangputra. Salah seorang warga Panularan, Anggoro, mengatakan, pada saat itu Arseto mulai berada di komplek Kadipolo. Ada sebuah kepercayaan yang kerap dibuktikan kebenarannya. Bila ingin dilempar kerikil oleh makhluk tak kasat mata, para pemain biasanya melempar sebuah tiang listrik dengan batu atau memukulnya hingga terdengar suara keras. Dulu, pemain yang usil sering seperti itu. Katanya dilempar batu, apalagi kalau sudah menjelang sore atau malam hari. Saat Arseto masih di sini, saya sering tidur di tempat Mas Agung, mantan pemain Arseto, Agung Setiabudi, katanya. Gara-gara cerita-cerita itu, seringkali sekumpulan pemuda membuktikan sendiri dengan datang ke komplek lapangan Kadipolo pada malam hari. Salah satunya grup Facebook Solo Mistis Community. Para anggotanya pernah ramai-ramai datang ke lokasi tersebut. Pada 17 sampai 19 November mendatang, komplek lapangan Kadipolo diyakini akan ramai lagi. Pasalnya, Arseto Solo berencana menggelar reuni akbar yang diikuti 70-an pemain di Solo. Salah satu peserta, Aris Budi Sulistyo, mengaku senang dengan rencana yang digagas para mantan pengurus di Jakarta itu. Sudah lama sekali tidak ke sana. Dulu, terakhir ke sana saat latihan sepak bola. Di Solo cukup sulit dapat lapangan untuk latihan. Makanya, lapangan Kadipolo masih jadi salah satu alternatif untuk latihan klub lokal, tutur Aris. Seperti itulah cerita mistis yang bisa saya berikan kepada kalian mengenai mes Arseto Solo. Semoga kalian dapat mendapatkan informasi dan bisa menikmati apa yang saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.